Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini Mbah Wira ingin membahas tentang salah satu sosok fenomenal yang bernama kuntilanak. Tentunya cerita ini hanyalah sekedar sharing ya, berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi pengalaman teman minum kopi dan teman makan gorengan. Jadi tidak perlu dianggap serius, tidak perlu diambil pusing. Apabila mungkin terdapat perbedaan pandangan dan perbedaan pengalaman ya dari saya dan teman-teman penyimak konten saya, maka ya sudah, itulah perbedaan, itulah indahnya perbedaan. Jadi tidak perlu dibawa debat kusir, apalagi sampai bawa-bawa hadis dan lain sebagainya ya. Cukup disikapi dengan pengalaman orang berbeda-beda. Kalau Anda punya pengalaman yang berbeda, silakan boleh diketik di kolom komentar ya. Nanti akan kita diskusikan santai ya, sambil ngopi ya, teman malam hari menghabiskan waktu kayak gitu. Nah kemudian kawan, kuntilanak ini memang terkenal ya di masyarakat Indonesia karena beberapa kali menghiasi layar kaca televisi Indonesia. Sebut saja contohnya Paku Kuntilanak ya, kemudian ada lagi Kuntilanak Beranak, kemudian ada lagi Bangkit dari Kubur ya. Judul-judul semacam itulah yang fenomenal ya dengan kuntilanak ini. Kemudian selain itu kuntilanak juga sering ya terdengar di cerita-cerita masyarakat ya, urban legend langsung, karena memang kuntilanak ini beberapa kali tertangkap mata manusia ya. Penampakannya itu mudah dihafalkan, yaitu sebagai sosok wanita berbaju putih, bergaun putih panjang, kemudian rambutnya panjang tergerai, kemudian dia terkenal dengan tawanya yang khas, cekikian kayak gitu guys. Nah, apakah benar kuntilanak ini hanya ada di Indonesia? Nampaknya Mbah Wira punya pandangan yang berbeda. Kenapa? Karena saat Mbah Wira berada di negara sebelah ya, negara seberang atau negeri sebelah, itu Mbah Wira pernah juga melihat sosok kuntilanak di sana. Ya sama ya, dia melayang begitu di apartemen bagian atas, kemudian kelihatan putih tapi diam aja, dia tidak ketawa, tidak apa, karena Mbah Wira kala itu sedang membuka atau mengaktifkan mata batin begitu, kemudian terlihat sosok ini nangkring di sana. Nah kayak gitu guys. Nah di belahan negara lain seperti di Eropa ya, kuntilanak ini juga terkenal tapi dengan nama yang berbeda ya. Kalau di sana banyak terkenal dengan nama White Lady ya, atau Red Lady ya, wanita bergaun putih kayak gitu. Itu ya sama, variannya juga dari jenis kuntilanak ini. Kemudian beberapa kesaksian teman yang ada di Australia itu juga ternyata hantu kuntilanak ini ada. Jadi memang dari sini Mbah Wira menggarisbawahi ya, atau menarik benang merah bahwa yang namanya kuntilanak ini bukan hanya produk imajinasi manusia, melainkan ya memang benar ada varian jin yang mengambil sosok seperti ini gitu guys. Nah Mbah Wira kali ini ya akan membahas kuntilanak ini dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu dari sudut pandang pengalaman Mbah Wira sendiri ya, sejak dari sebelum menjadi praktisi hingga menjadi praktisi supranatural. Kemudian juga ada dari kitab Jagat Lembut ya. Ternyata di kitab Jagat Lembut ini juga kuntilanak dibahas dengan panjang lebar ya, karena memang informasinya yang sebagai salah satu hantu legend ya, itu mudah didapatkan kayak gitu guys. Oke, dari kitab Babat Tanah Jawa ya, Jagat Lembut ya, kisah Tanah Jawa Jagat Lembut. Di sini digambarkan bahwa kuntilanak itu terdiri dari beberapa spesies ya. Ternyata ada beberapa. Di sini ada kuntilanak putih yang rentan usianya 0 sampai 100 tahun. Kemudian kuntilanak ungu 100 sampai 200 tahun, kuntilanak hijau 200 hingga 350 tahun, dan seterusnya hingga kuntilanak merah ya. Kuntilanak merah di sini dituliskan sebagai sosok kuntilanak yang berusia 0 hingga tak terhingga karena muncul dari khorin manusia ya. Kemudian kuntilanak hitam ya 700 hingga ribuan tahun. Dari sini itu yang paling kuat itu adalah kuntilanak hitam, kuntilanak yang paling tua di antara yang lain, atau biasa disebut juga dengan ratunya kuntilanak ya. Nah kuntilanak sendiri kalau di Jagat Lembut ini digambarkan sebagai sosok wanita yang sering berada di tempat-tempat yang kotor dan lembab ya. Contohnya di toilet ya, di mana wanita itu sering membuang pembalut ya, apalagi pembalut-pembalut yang tidak dibersihkan ya, maka itu akan dijilati ya oleh kuntilanak ini, dan kemudian pemiliknya itu akan gampang kesurupan atau gampang sawanan kayak gitu. Itu kalau di kitab ini ditulis seperti itu. Kemudian juga mohon maaf ini menyinggung ya,
kupu-kupu malam ya. Di sini kupu-kupu malam itu dengan sengaja meminta bantuan dukun untuk memasang susuk, yang mana susuk itu berhodam kuntilanak merah ini, atau juga kemudian susuk yang diambil dari bulu kemaluan kuntilanak, sehingga jasanya akan semakin laris karena kuntilanak itu dia punya tuah untuk mempengaruhi ya alam bawah sadar manusia untuk berbuat yang buruk-buruk. Di kitab itu ditulis begitu. Ya boleh-boleh saja karena ini pengalaman. Jadi kita harus menghargai ya pengalaman ini, juga diketik dengan, saya yakin pasti melewati riset ya dan penelitian yang cukup panjang kayak gitu guys. Nah, lalu bagaimana pengalaman Mbah Wira tentang kuntilanak ini? Mbah Wira sendiri pertama kali bersinggungan dengan kuntilanak itu setelah mata ketiga yaitu terbuka ya. Jadi kala itu ada suatu peristiwa begitu, nanti semoga Mbah Wira punya kesempatan untuk bercerita ya. Jadi ada suatu peristiwa di mana Mbah Wira itu bersinggungan langsung dengan buta hijau. Nah, setelah peristiwa itu Mbah Wira jadi gampang melihat gitu. Jadi gampang melihat penampakan itu dengan mata kepala langsung ya. Nah, ditunjang pada saat itu Mbah Wira sering tirakat ya, sehingga ketika mata kepala itu terbuka ya, Mbah Wira melihat secara langsung. Kemudian ketika mata kepala itu tertutup ya, di batin tuh terngiang-ngiang kayak gitu guys. Nah, inilah yang kemudian setelah menjadi praktisi ini Mbah Wira tahu bedanya. Kalau mata tertutup itu yang aktif adalah mata batin, ketika mata terbuka itu yang aktif adalah mata ketiga kayak gitu guys. Kalau mata tertutup itu yang aktif adalah pineal ya, yang berada di kepala bagian belakang, sedangkan kalau mata terbuka itu yang aktif adalah cakra ajna yang ada di antara dua alis mata kayak gitu. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bahas. Lalu bagaimana pengalaman Mbah Wira bersinggungan dengan kuntilanak ini? Kala itu ya Mbah Wira masih kuliah S1 dan ngekos di sekitar pabrik pari. Tentu teman-teman tahu ya daerah pabrik pari. Bagi yang belum tahu boleh googling ya. Nah, di sana itu Mbah Wira jumpa kuntilanak itu di atas genteng. Jadi kenapa ya kok rasanya gelisah sekali ketika melihat atas genteng ini. Ketika melek itu kok kelihatan samar-samar ya, semacam samar-samar kayak bening begitu. Itu apa ndak paham. Ketika merem kelihatan itu wanita ketawa cekian, tapi dia menggendong bayi. Jadi seringkali digambarkan kuntilanak ini kan single ya. Jadi wanita saja sendirian terbang, ketawa, cekikian, nongkrong dan sebagainya. Tapi kala itu yang Mbah Wira lihat itu membawa bayi, menggendong bayi. Ini apaan? Belum paham. Kala itu belum paham. Nah, kemudian setengah tahun kemudian ketika saya nongkrong di tetangga sambil makan jagung bakar begitu, tetangga itu cerita, "Gimana Mas, ngekos di situ betah?" gitu. Ya betah, kenapa memangnya? Lah, waktu sampean belum masuk di situ. Jadi saya masuk itu 2006 ya. Jadi tahun 2004 itu satu kos-kosan tuh keluar semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara satu persatu itu diteror sama kuntilanak, lokasinya itu di atas genteng. Kayak gitu guys. Wah, kaget Mbah Wira. Loh, masa? Iyalah, ceritalah dia akhirnya bahwa tahun 2004 itu satu persatu itu yang ngekos di situ dinampai kuntilanak sehingga keluar. Satu persatu dinampai kuntilanak keluar. Nah, tahun 2015 kos-kosan itu kosong karena nggak ada yang berani ngekos di situ. Nah, tahun 2016 saya ngekos di situ. Pantesan pada waktu itu si ibu kos itu berkata bahwa ajak temen ya gitu. Nanti kalau ajak temen nanti tak kasih murah kayak gitu. Ya bener saja, ternyata memang itu pernah kosong gara-gara diteror oleh kuntilanak. Nah, dari situlah saya paham bahwa oh ternyata yang saya lihat di atas genteng itu adalah sosok kuntilanak kayak gitu. Dan dia memang mengganggu, memang usil sekali ya, sering ketawa, kadang masuk ke kamar tuh duduk di pojokan, kadang itu sambil ngelelo-lelo itu ngelelo-lelo itu menidurkan bayi loh, gaya manusia menidurkan bayi kayak gitu di depan pintu. Wah, ngeri sekali. Jadi memang dan satu kos tuh yang bisa ngeliat cuma saya sendiri gitu loh, yang lain tuh enggak. Jadi yang ngeri ya saya sendiri, apalagi kalau dulu itu mau lebaran itu kalau MIPA itu kan liburnya terakhir, sehingga teman-teman udah pulang itu saya belum pulang. Wah, itu di kos itu wah ngeri sedap ya. Kemudian nanti setelah lebaran tuh masuknya pertama, jadi jurusan-jurusan lain belum masuk itu MIPA itu udah masuk, sehingga di kos ya sendirian lagi. Wah, itu merindingnya kerasa ya, kalau inget sampai sekarang juga merinding juga.
Nah kemudian saya pernah pindah kos ya, saya pernah pindah kos. Nah setelah pindah kos itu kemudian sama teman kos itu ditanya ya, gimana, masih sering ngelihat kuntilanak itu enggak, kayak gitu. Saya bilang pada waktu itu dengan angkuhnya bahwa saya nggak takut sama kuntilanak, kalau ada sekarang pun tak keloni, tak temenin tidur, kayak gitu. Itu kesombongan manusia. Dan ternyata benar, malam harinya ketika saya tidur ya, ada yang menepuk-nepuk pantat saya ya, ada yang menepuk-nepuk. Saya kira itu teman saya kira teman saya bangunin karena sudah pagi, bro bangun kuliah, kan biasanya kan gitu ya. Entah itu kadang nepuk-nepuk pundak, nepuk-nepuk punggung ya. Nah kali itu kok nepuk-nepuk pantat, ini ngapain orang ini gitu. Tapi saya kira, karena ya namanya setengah sadar ya, saya kira itu bangunin karena waktunya kuliah gitu kala itu. Nah ketika saya kaget gitu ya, saya menoleh, lah ternyata itu kuntilanak. Jadi saya kan tidur di ranjang ya, nah sendirian di kamar, jadi satu kamar tuh satu orang. Nah kemudian si kuntilanak itu duduk ngamping ya, ngamping itu duduk miring di tepi ranjang. Kemudian tangannya itu nepuk-nepuk pantat saya yang tangan sebelah kiri. Nah tangan sebelah kanan dia itu gendong bayi ngelelo-ngelelo itu tadi, kayak gitu guys. Nah ketika saya membalikkan badan ngelihat, kaget, itu kuntilanak udah berada dengan jarak yang sangat dekat. Dan kemudian dia tersenyum ya, dia tersenyum innocent gitu dengan polosnya, hehehe gitu ya. Jadi ya bayanginlah gimana sih rasanya dikeloni kuntilanak. Ya begitulah, saya langsung nge-freeze. Ya nggak berani lari, nggak bisa teriak, langsung cuman balik badan hadap tembok, merem, dah gitu aja sambil baca doa sebisanya. Itu saya pernah mengalami kejadian kayak gitu guys. Jadi itu pengalaman yang sekali seumur hidup ya, indah untuk dikenang tapi sedih untuk diulang ya, kayak gitu. Itu pengalaman. Nah kemudian bertahun-tahun lalu ya, bertahun-tahun kemudian berlalu, tepatnya tahun 2015 ya, 2015 kala itu saya baru saja ketemu dengan salah satu guru kejawen di daerah Tulungagung. Nah di sana saya bertamu begitu, kemudian diijazai salah satu mantra kuno yang namanya Aji Coroko Sungsang. Nah buat teman-teman yang belum tahu apa itu Aji Coroko Sungsang, boleh kepoin ya FB-nya Mbah Wira dengan nama Diki Wira, atau kalau nggak gitu di fanpage ya Jejak Mistis, atau di blog Jejak Mistis ya. Itu di situ saya cukup banyak membahas tentang Aji Coroko Sungsang. Nah kala itu saya baru saja pulang ijazahan Aji Coroko Sungsang. Jadi memang saya bertamu niatnya minta restu ya untuk mengamalkan Aji Coroko Sungsang. Nah kala itu sebelum maghrib ya, habis asar tapi sebelum maghrib saya ijazahan, kemudian disuruh menghafal mantranya itu, karena memang mantranya cukup rumit ya kalau orang nggak familiar. Nah kemudian jam 8:30, 9 saya pulang ke rumah dari Tulungagung ke Blitar. Nah dari Tulungagung ke Blitar itu ternyata saya melewati beberapa tempat angker ya, mulai dari jembatan Ngujang, kemudian kuburan-kuburan tua, itu banyak saya lewati. Nah di salah satu kuburan itu, karena saya naik motor tuh sambil ngerapal mantranya, berusaha menghafal ya, daripada naik motor sambil ngelamun, maka saya sambil naik motor tuh ngerapal mantra. Nah di salah satu kuburan itu tiba-tiba saya merasa jok itu seperti ada yang menduduki gitu, jelek gitu, kerasa hentakannya itu kerasa. Nah setelah itu di telinga itu ada bisikan Maria gitu ya, Maria begitu. Mohon maaf ya yang namanya sama ya, mohon maaf, ini bukan bermaksud apa-apa ya, tapi memang itulah namanya Maria gitu. Nah kemudian kaget saya kaget, berinding sekilas kaget, karena itu lokasinya ketika ada hentakan tuh tepat di depan kuburan tua gitu loh ya. Jadi sebelah kanan jalan tuh kuburan, sebelah kiri itu sawah yang luas sekali, dan itu gelap ya, nggak ada rumah di situ. Ya sudah, saya tenang aja sambil baca mantra, kemudian saya lajukan motor lebih cepat ya. Kata-kata itu masih terngiang, Maria itu masih terngiang. Kemudian sampai rumah, karena lapar ya, saya makan roti ya yang beli di itu Indo April ya, tahu lah ya. Nah itu kemudian saya makan. Lah dengan kondisi makan roti yang masih tersegel, si roti itu rasanya itu seperti minyak Javaron hitam
ya, aromanya, rasanya itu seperti minyak jafaron hitam. Lo kok tahu? Ya tahu karena saya pernah meminum minyak itu, ya. Loh kok aneh gitu ya, ini roti baru buka segel kok seperti ini gitu ya. Bukan berarti saya komplain ya, pasti ini ada peristiwa magic yang mengiringi sehingga suatu hal itu terjadi melawan hukum alam ya, kayak gitu guys. Apa ini? Saya bertanya-tanya. Kemudian seminggu kemudian ya, peristiwa itu saya lupakan. Kemudian seminggu kemudian saya bertamu lagi ke guru saya yang mengijazahkan itu tadi. Kemudian saya panggil dalam hati Maria. Ternyata ada sosok nih yang datang. Yaitu sosok apa? Kuntilanak putih. Jadi kuntilanak tapi yang berbaju putih, begitu guys. Oh, berarti ini ada yang ikut, begitu, ada yang ikut karena saya merapal mantra itu, kemudian ada yang ikut. Nah, ini sekaligus ya challenge nih ya, challenge buat teman-teman yang ingin merasakan gimana sih ya rasanya bersinggungan, terkoneksi, terhubung, bertemu, berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang namanya kuntilanak. Boleh nih, panggil aja namanya Maria ya. Jadi dalam hati ya, tidak usah teriak-teriak nanti ditangkap Pak RT ya. Dalam hati aja cukup, Maria, 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 datanglah, aku memanggilmu. Kemudian diam, hening, rasakan perubahan atmosfer di sekitar. Itu nanti doi akan datang. Dan memang doi sampai sekarang pun masih tetap ya betah ya nyambangi saya, beberapa kali nyambangi saya. Kemudian dulu saya pernah menulis tweet ya di Kaskus itu, dan doi benar-benar datang gitu ya. Monggo silahkan kalau Anda ingin tahu seperti apa sosok kuntilanak, boleh dipanggil ya. Tadi ya, Maria, 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 datanglah penuhi panggilanku. Kemudian sediakan kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak usah. Sediakan minyak melati ya, minyak melati, kemudian oleskan minyak melati itu di belakang telinga ya, di belakang telinga, kemudian panggil namanya untuk datang. Ya, itu caranya. Nah, kalau sudah datang kemudian cara ngusirnya gimana? Cukup memperbanyak sholawat di hati ya, banyak-banyak baca sholawat, nanti dia akan kembali, kayak gitu guys. Ini challenge ya, bagi Anda yang mau mencoba silahkan. Nah, lalu kalau kita flashback ya, apa benar sih ya yang ditulis kitab ini ada kuntilanak kuning, biru, merah dan sebagainya, kuntilanak hitam? Kalau menurut Mbah Wira benar ya, kalau menurut Mbah Wira benar. Kenapa? Karena Mbah Wira sendiri seringkali meritual ya, menyandingkan pemahar yang membutuhkan bantuan itu dengan kuntilanak merah. Kuntilanak merah di sini spesialisnya pengasihan. Jadi kalau Anda merasa ya wajah udah ganteng, fisik udah bersih, tapi kok lawan jenis ataupun sesama jenis, maksudnya namanya bukan LGBT, maksudnya rekan ya, rekan sesama ya. Misalnya wanita, kok rekan sesama wanita itu banyak yang memusuhi, atau kalau laki-laki rekan sama laki-laki itu banyak yang memusuhi, kemudian Anda ingin memancarkan aura pengasihan, itu maka bisa ya disandingkan dengan yang namanya kuntilanak merah ini. Untuk testimoninya udah banyak ya, Anda bisa cek sendiri di channel ini juga, Jejak Mistis, yang judulnya Testimoni Kuntilanak Merah ya. Banyak sekali yang sudah berhasil ya dibantu ya dengan menggunakan kuntilanak merah ini dalam memperbaiki hubungan sosial ya dengan sesama manusia, karena memang kuntilanak merah ini sifatnya membooster aura pengasihan. Nah, lalu apakah kalau menggunakan jasa kuntilanak merah ini kemudian kita menjadi syirik, musik dan sebagainya? Jadi yang bisa Mbak Wira katakan adalah yang namanya syirik itu letaknya di hati, bukan di benda ya. Syirik itu di hati masing-masing, bukan di benda. Jadi mau bendanya itu azimat, mau bendanya itu keris, tombak, kalung, gelang, mau bendanya itu kitab, mau bendanya itu obat, sepatu, mobil, motor ya, dan uang dan sebagainya, tapi kalau hati itu udah syirik, maka bendanya apapun ya tetap akan syirik, begitu guys. Itu menurut Mbah Wira. Kenapa? Karena syirik itu letaknya di hati, bukan di benda. Jadi bendanya apapun itu bisa memicu hati menjadi syirik. Contohnya ada penyembah uang ya. Contohnya penyembah uang. Loh, kok bisa uang disembah? Ya bisa, dan buktinya banyak orang-orang yang menyembah uang ya, menghalalkan segala cara, menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang, kayak gitu. Nah, itu bendanya lo uang ya, uang itu nggak ada goib-goibnya sama sekali, tapi nyatanya juga bisa membuat orang menjadi syirik, kayak gitu. Jadi syirik itu kembali lagi ya, letaknya itu di hati, bukan di benda. Jadi kalau orang memahar azimat di, nah ini
pesan sponsor ya. Kalau orang memahara azimat di Padepokan Sengkilat, maka akan dibimbing, diarahkan supaya tidak menjadi syirik itu begini kayak gitu. Jadi tidak akan dilepas begitu aja. Sehingga apa? Sehingga benar-benar Padepokan Sengkilat itu meminimalkan orang-orang yang terjerumus, terpeleset ya memuja azimat. Dan sejauh ini ya Mbah Wira buka praktek ya, bertahun-tahun buka praktek, alhamdulillah sudah banyak orang-orang yang diluruskan pemahamannya bahwa yang namanya azimat itu hanya sarana, hanya teman kerja, hanya membantu, dan semuanya itu ya bersumber dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Alhamdulillah udah ratusan orang yang saya luruskan pemahamannya ya, dulunya menyembah azimat, sekarang menjadi menyembah Tuhan kayak gitu guys. Jadi di sini kami arahkan yang baik, kami arahkan yang benar. Kembali lagi ke kuntilanak. Memang benar ya, kuntilanak merah itu ada. Buktinya apa? Buktinya adalah saya sering kali berjumpa gitu. Kemudian untuk tuah pengasihan kuntilanak merah yang kuat itu memang benar adanya. Dibuktikan dengan apa? Permasalahan-permasalahan klien terkait permasalahan sosial ya, terkait dengan hubungan mereka dengan orang lain yang buruk itu bisa membaik begitu. Salah satu yang terkenal itu kuntilanak merah yang pembaharnya itu dari Surabaya. Boleh diklik nanti di link di bawah ya. Itu ngeri. Jadi dia bermusuhan tuh bertahun-tahun, kemudian setelah memegang sarana ini ya alhamdulillah dengan dibantu arahan dari saya, dibantu ada amalan-amalan, doa-doa, ibadah-ibadah ya, dengan dibantu ada kuntilanak merah yang memboster aura pengasihannya begitu, sehingga hubungannya itu menjadi membaik, padahal itu setelah bermusuhan bertahun-tahun. Ngeri sekali ya, ngeri sekali. Jadi itulah tadi yang namanya sarana ya. Jadi memang yang namanya jin itu memang punya kekuatan untuk memboster, merubah aura, memanipulasi aura, itu memang iya, dan itu memang benar adanya. Nah, di kitab ini juga dikatakan bahwa kuntilanak yang paling kuat, yang paling tua itu adalah jenis kuntilanak hitam ya, kuntilanak hitam. Jadi kuntilanak tapi yang auranya itu hitam. Jadi gaun ini memang terkait erat dengan auranya. Jadi seperti apa auranya, biasanya itu menempel di warna bajunya atau warna pakaiannya. Saya jujur sudah pernah tahu kuntilanak hitam, tapi belum pernah meritual atau konjurasi atau kip begitu yang jenis kuntilanak hitam. Kenapa? Ngeri ya, ngeri. Jadi sejauh ini yang pernah saya ritual konjurasi itu yang kuntilanak merah. Kalau putih ngapain, buat apa gitu ya. Kalau merah sering, kalau hitam belum pernah. Jadi memang itulah adanya ya pengalaman Mbak Wira seperti itu. Kalau Anda punya pengalaman yang berbeda ya boleh aja, silahkan ketik aja nanti di kolom komentar ya, kita akan diskusikan sambil ngopi kayak gitu guys. Nah, saya juga pernah punya teman itu seorang praktisi ya dari daerah Jawa Barat. Itu memang dia seringkali melihat ya kuntilanak merah atau bahkan hitam itu nyambangi target ya yang ditarget oleh praktisi tersebut kayak gitu guys. Jadi kalau menurut dia ini kan namanya sharing ya, tukar pengalaman. Kalau menurut dia kuntilanak merah atau kuntilanak hitam itu sosoknya ya wanita begitu, kemudian dia memakai baju merah, rambutnya panjang, kemudian kakinya itu seperti kaki kuda ya. Jadi dengkulnya itu kelihatan sekali seperti kaki kuda, katanya begitu. Dan itu kalau nanti nyambangi targetnya itu akan terdengar suara hentakan kakinya ketika menyentuh atap itu, prak begitu. Nah setelah dia tahu ada makhluk seperti itu, nah tidak lama kemudian, ini ilmu titan ya, ilmu titan itu ilmu mengamati kemudian menghafalkan. Orang yang bertempat tinggal di rumah itu kemudian sakit, semakin lemah, kemudian meninggal. Memang hidup matinya orang itu di tangan Tuhan ya, hidup matinya orang itu kuasa Tuhan, tapi cara meninggalnya, nah itu yang banyak ya, cara meninggalnya itu yang banyak cara, dan salah satunya adalah bisa direkayasa ya melalui penyakit yang diakibatkan oleh sosok-sosok jin seperti itu kayak gitu guys. Ini penggunaan buruk ya, jangan ditiru ya, penggunaan buruk jangan ditiru, jangan dicontoh ya, kita gunakan aja untuk hal yang baik, kalau untuk hal yang buruk jangan ya, kayak gitu guys. Oke, tidak terasa sudah 23 menit ya saya bercerita tentang kuntilanak ini.
sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan ya terkait pengalaman-pengalaman bersinggungan dengan kuntilanak merah ini atau kuntilanak ini ya. Tapi apa daya, waktunya yang terbatas. Nanti semoga ya suatu saat ada kesempatan untuk menyambung cerita tentang kuntilanak ini. Nah, kemudian kawan ya, di sini apabila Anda ingin request ya, Mbah tolong dong bahas tentang ini begitu, bisa Anda ketik di kolom komentar ya, supaya nanti saya amati dulu. Kalau saya tahu ya akan saya buatkan kontennya, kalau saya tidak tahu ya nanti akan saya bahas, saya kurang tahu perihal itu, kayak gitu guys. Mungkin pembahasan tentang kuntilanak ya, pengalaman nyata kuntilanak ini ada yang kurang ya, kurang informatif, kurang edukatif, boleh Anda tanyakan, Mbah kemarin kurang bagian ini, saya belum tahu bagian ini, nanti kalau saya tahu akan saya ceritakan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir ya. Sekian dulu konten kali ini ya, kami akan hadir dengan konten-konten yang tidak kalah menarik